Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, siang ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pengalaman karir jadi penulis. Bersama saya Mirnawati dan narasumber yang luar biasa yakni Miss Andi. Siapkah kalian? Siap. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andif Tita Nora Azifah selaku narasumber dari Mirnawati. Jadi pengalaman awal saya untuk jadi penulis itu pas saya kelas 7 SMP kalau tidak salah, itu pas bulan Ramadan. Jadi pas bulan Ramadan itu pertama kali saya buka aplikasi Wattpad, baca cerita-cerita di situ, dan kayak merasa terinspirasi dengan apa yang cerita-cerita yang ada dalam situ. Jadi saya berpikir gimana ini kalau misalkan saya juga coba bikin cerita. Jadi mulai dari saat itu juga saya nulis cerita. Awalnya cuman tulis random aja, nggak sampai cari pembaca dan cari vote, tidak, cuman fokus ke tulisan saja dan menunggu apakah ada yang bakalan baca cerita amburadul ini atau enggak. Nah, mulai dari situ juga saya menulis, terus mempelajari tentang kaidah-kaidah kepenulisan, kayak penggunaan li dan ke, terus bahasa bakunya, kata-kata bakunya, terus cara membuat alur yang menarik, cara membuat premis, outline, kemudian menentukan latar, tema, genre, dan lain-lain. Kemudian setelah itu pembaca saya naik, mengikut juga. Kemudian saya akan fokusnya tulis cerita itu ke fanfiksi, buat karakter anime yang saya bikinkan cerita sesuai dengan kemauan saya. Jadi tetap jadi setelah itu kayaknya sudah berjalan berapa tahun ya? Kayaknya 4 atau 5 tahun kalau tidak salah. Saya beralih profesi, tetap menulis, cuman bukan menulis materi, bukan menulis cerita lagi, tetap menulis materi. Terus saya upload di Instagram, dan di situ awal karir saya jadi content creator. Kayaknya kalau tidak salah mulai dari SMA kelas 10. Di situ saya mulai menulis, belajar lettering, belajar bikin tulisan rapi. Kemudian pas tahun ke-11 kalau nggak salah, pas saya kelas 11 kalau tidak salah, itu di situ saya mulai dapat endorse dari pihak Standard Pen, mulai endorse barang produk mereka sampai tahun ini, sampai saya kuliah gitu. Baik, apa yang menginspirasi Anda untuk menjadi seorang penulis? Yang menginspirasi saya itu awalnya cerita orang lain, terus ya dari orang lain juga. Saya lihat postingan mereka, cerita-cerita mereka, jadi saya kepikir gimana kalau saya yang bikin kayak mereka gitu. Sejak kapan Anda mulai serius menekuni dunia menulis? Sejak awal saya lakukan, ya konsisten sampai sekarang gitu. Baik, apa yang paling menantang dalam proses menulis bagi Anda? Dalam proses menulisnya itu mungkin peraturannya, kayak yang peraturan kepenulisan, kayak huruf ini harus diisi, harus begini modelnya, terus kata baku ini harus begini, penggunaan di dan ke-nya, tanda koma, tanda titik, penggunaan namun dan tapi, gitu. Pokoknya semua peraturan yang harus diikuti. Terus bagaimana Anda mempromosikan karya-karya Anda? Kalau saya itu promosinya lewat Instagram, Twitter, kemudian TikTok juga. Apa pencapaian terbesar yang sudah Anda raih sejauh ini? Sejauh ini mulai dari kelas 7 itu mungkin ya di endorse dari pihak Standard Pen ya.
Apa saran Anda bagi penulis pemula yang ingin mengikuti jejak Anda? Kalau saran dari saya itu cuman satu, yang penting konsisten. Terus kalau mau jadi penulis yang baik itu sering membaca buku dan menulis juga. Baik, bagaimana Anda menyeimbangi kehidupan pribadi dengan karir sebagai penulis? Untuk kehidupan pribadi ya, sebenarnya kehidupan pribadi saya tidak terlalu sibuk. Jadi saya itu fokusnya ke karir saja gitu. Baik, bagaimana Anda terus mengembangkan kemampuan menulis di tengah kesibukan? Sibuk menjadi mahasiswa. Ngatur waktu. Jadi saya itu harus ngatur waktu di antara bikin konten itu, bikin nulis itu dengan jadwal kuliah. Harus gitu. Dan apa tujuan Anda sebagai penulis di masa depan? Sebenarnya tujuan saya itu mungkin cuma untuk memenuhi keinginan saya sih. Oke, apa pesan Anda untuk para pembaca? Pesan saya ya sering-sering lihat konten saya, sering-sering baca buku saya, itu saja. Baik, dari audiens, apa ada yang ingin bertanya? Siapa penulis favorit Anda dan kenapa menjadi favorit? Langsung saja, penulis favorit saya itu Dia Utami. Alasannya itu karena dia tulis cerita dengan genre romance fantasi begitu, dan genre fantasi romance itu memang selera saya gitu, apalagi kan jarang banget didapat di dunia ini. Kalau saya jarang dapat, tapi tidak tahu yang lain karena jangkauan saya itu masih tidak luas gitu. Makanya penulis itu jadi salah satu penulis favorit saya. Baik, masih ada? Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, yaitu bagaimana Anda melakukan riset untuk tulisan Anda? Yang pertama itu saya menentukan tema dulu. Misalkan saya mau tulis cerita tentang fantasi, jadi saya cari informasinya itu ya di Google atau tanya-tanya orang yang mungkin sudah tahu tentang dunia fantasi begitu kan. Terus di situ saya kumpulkan dan saya rangkum, dan ya mulai dari situ jadi riset saya untuk mulai menulis. Tidak ada lagi? Ya, cukup. Terima kasih waktunya Rini. Cukup perbincangan kita hari ini bersama narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.